Dilamar di depan umum oleh DJ Brevi dan diterima sesuatu yang indah dan menyenangkan. Tapi mengapa saya malah menjadi takut? Dan saya melihat bisa saja perceraian akan muncul nantinya. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Alah, Darko ini selalu ngomong seperti enggak. Saya bilang kalau Syahrini dan Reno Barak semua pengennya cerai, saya bilang nggak cerai. Dan akhirnya sampai sekarang juga nggak cerai gitu loh. Tapi kalau saya punya ketakutan seperti ini ketakutannya sama kayak Ayu Ting Ting waktu itu mau nikah. Saya sampai nggak enak-enak karena takut. Dan akhirnya saya nggak pernah diundang lagi nih ke acara Ayu Ting Ting di Brownies gitu loh. Saya selalu mencoba untuk mengatakan waktu Kalina Oktarani dan Vicky Prasetyo. Saya sampai diomelin oleh si Kalina di saat itu. Saya bilang kalau ini nggak akan baik. Dan akhirnya berpisah gitu. Jadi kenapa saya merasakan seperti ini? Tolong dengarkan sampai selesai. Ini bukan cari sensasi. Tapi ini sesuatu yang juga kalian harus pelajari dan bisa saja terjadi pada kalian. Oke, Mas Dan, ini kan lagi hangat-hangatnya nih. Semalam baru saja Erika Karlina dilamar oleh Brevi di acara festival musik. Gimana nih Mas, mungkin melihatnya? Happy. Pertama happy. Happy karena apa? Karena akhirnya bayinya punya bapak. Dan saya sungguh sangat mengapresiasi dan juga menghormati upaya Brevi di sini. Akhirnya menyatakan cinta dan juga menunjukkan niat baik dan menerima Erika Karlina apa adanya. Karena ada seseorang yang saya hormati dulu tuh pernah bilang saat seseorang menikahi seorang yang lain dipecandain, nyekolahin anak sekarang mahal loh, apalagi bukan anaknya sendiri gitu loh. Itu sesuatu yang butuh satu keberanian besar untuk seorang pria yang mau untuk menikahi seorang wanita yang sudah memiliki keturunan. Dan ini sesuatu yang sangat saya kagumi. Tapi saya di sini malah nggak takut Brevinya. Tapi yang saya takut itu adalah Erika Karlinanya, si wanitanya ini tadi. Saya akan bilang bahwa mereka berdua ini akan terus langgeng bersama-sama, tapi itu semua ada syaratnya. Tapi yang Mas Dan lihat ini kan, apalagi kan nggak mudah ya seseorang menikahi single parent dan memiliki anak satu. Mungkin dari yang Mas Dan lihat, yang Brevi lihat dari Erika sendiri mungkin seperti apa sih sosoknya? Oke. Ya betul ya, memang kalau seorang janda punya anak, jandanya misalkan, nih mohon maaf ya, di pedesaan, terus ya setelah melahirkan anak berat bobotnya naik 15 kilo seperti itu, setiap hari pakai daster. Nah tapi kalau jandanya kayak Erika Karlina ya semua cowok juga pasti akan mau gitu. Tapi masalahnya bukan di situ. Yang saya lihat di sini adalah kalau Brevi melihat Erika Karlina sesuatu yang luar biasa. Dan Erika Karlina juga kagum dengan hal yang positif. Tapi nah, ini saya katakan, syaratnya satu, Erika Karlina harus pensiun dari pekerjaannya sekarang ini. Sekali lagi, dia harus pensiun dari pekerjaan yang sekarang ini. Apa? Di dunia malam. Kalau dia masih kayak main film dan sebagainya, itu malah bagus. Tapi kalau dia masih sibuk dan menyibukkan dirinya di dunia malam, saya hanya takut akan ada banyak sekali gangguan dari sisi Erika Karlina yang akan muncul nanti. Laki-laki yang akan datang mencoba menawarkan, mereka mungkin merasa kalau akan bisa memberikan yang lebih baik daripada Brevi dan yang lain-lain yang akan disalahpahami. Apakah Bang Darko di sini menuduh kalau Erika Karlina ini akan sedangkal itu? Enggak, bukan. Tapi yang saya takutkan adalah saat ada cowok mendatangi Erika Karlina, terus kemudian Brevi ini salah sangka. Loh berarti menganggap Brevi ini cemburuan? Ya enggak, tapi maksudnya ini semua sesuatu yang sangat-sangat rapuh. Terus kemudian mereka akhirnya bersama di saat sesuatu ini tadi mencoba untuk dikuatkan. Maka hindari gangguan dari tempat yang banyak memberikan gangguan ini tadi. Kalau yang cowok silahkan, masih nge-DJ dan sebagainya. Gangguan dari cewek dan sebagainya, wajar ya, laki-laki ya. Di pekerjaan apapun juga, saya kenal kemarin ojol, istrinya 4. Nah tapi kalau perempuan di sini, ini sesuatu yang di dunia malam, seorang ibu, seorang istri yang menikahi seorang pria yang anaknya ini bukan anaknya dia. Ini sesuatu yang sangat-sangat labil dan harus hati-hati sekali. Ingat, saya tidak mempermasalahkan karakter keduanya, tetapi dunia kerja di mana si yang wanita dan pria ini saat ini berada. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahan
permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Oke, Mas Den, tadi kan yang Mas Den jelaskan adalah godaan dari sisi Erikanya. Yeah. Kalau dari sisi Brevi-nya mungkin seperti apa nih? Masih akan bisa ditolerir, nggak masalah. Ya sebagai seorang laki-laki, Brevi juga pasti akan tambah terkenal saat jadi suaminya Erika Karlina. Mohon maaf, tapi Erika Karlina lebih terkenal gitu. Brevi akan mendapatkan kondisi finansial yang jauh akan lebih baik. Dan cewek-cewek juga pasti akan datang kepadanya. Tapi Brevi ini dengan keberanian dan juga tekad untuk menikahi seorang wanita yang ya sudah memiliki anak dari pria lain, ini aja sudah luar biasa. Jadi kalau menurut saya stok kesetiaan Brevi ini sangat besar. Nah, Erika pun sama, tapi saling percaya ini loh, ini kan perlu dibangun. Yang saya takutkan kalau masih di dunia ini dunia yang nggak untuk orang-orang yang usianya udah seusia mereka gitu. Mereka akan bertahan 2, 3, 5 tahun di tempat ini aja itu sudah luar biasa. Saya pikir ini untuk orang-orang yang usianya di bawah 30 tahun. Lewat dari itu, ya kita nggak boleh mengikuti apa kata hati dan apa kata jiwa ini tadi. Karena ginjalnya mulai nggak kuat untuk minum, ya kan. Begadang dikit juga pasti akan sakit, ya kan, kerokan. Hal-hal seperti inilah yang harus mereka regulasi, terutama yang wanita, apalagi punya anak kan. Sebaiknya cobalah untuk ya, kalau ternyata yang wanita ini pensiun dari dunia ini, fokus di film, mencoba untuk jadi pengusaha dan sebagainya, saya yakin kesuksesan pundi-pundi rupiah ini akan diperoleh dan lebih lagi mereka akan langgeng sampai mati. Oke, Mas Den, ini kan Erika sendiri kan punya pengalaman gagal menikah ya. Apakah nanti ketika menuju hari H rasa ke-trigger tersebut akan muncul atau seperti apa sih kalau yang Mas Den lihat? Ya batal karena kan memang akhirnya si Erika ini nggak merasa srek dengan oh iya tahu. Tapi kan ya itu tadi, kalau menurut saya sih ini nggak akan terjadi ya. Apalagi dengan udah ditonton sama banyak orang seluruh Indonesia, apa mau di cancel cuman gara-gara ya itu tadi DJ Brevi yang udah bela-belain setengah mati, udah gendongin anaknya ke sana kemari, dorongin stroller di depan umum seperti itu. Pinter loh Brevi. Melihat Brevi juga kesiapan menjadi ayah sambung nih untuk anaknya Erika, pasti kan nggak mudah ya. Nggak akan siap. Nggak akan pernah siap. Oke, saya aja yang ya sudah nikah 7 tahun kemudian punya anak, itu aja nggak siap. Apalagi Brevi. Nggak akan siap. Tapi ya saya kira ini adalah satu hal yang harus dia terima. Dari paket yang ada, akan banyak hal-hal yang di luar dugaan. Ada banyak hal-hal yang akan di luar perkiraannya. Tapi Brevi ini seseorang yang ya, man of his words. Saya pikir dia akan sanggup menjalani ini. Yang saya takutkan sekali lagi dari awal konten sampai sekarang itu adalah Erika Karlina. Jika dia tetap menekuni dunia permalaman ini. The Queen of Senoparty. Oke, Mas, ini kan juga banyak bisa dibilang kan para artis yang menikah kan banyak cobaannya, yaitu berujung perceraian. Kalau yang Mas lihat dari kehidupan Brevi dan juga Erika Karlina, gimana nih ke depannya, mungkin akankah badai tersebut ada atau malah sebaliknya? Saya pikir akan sama seperti hubungan-hubungan yang lainnya. Dan walaupun apapun kondisinya, Erika Karlina berhutang budi nih sama Brevi. Tapi kembali di sini, dunia malam ini sangat-sangat it's not for, ya itu tadi, nggak untuk orang-orang yang udah tuir-tuir gitu loh. Ini untuk anak-anak muda yang have fun dan harapannya akan selamat dunia akhirat saat mereka bisa melewati masa muda itu dan tobat ya di kemudian hari. Tobat dalam artian semuanya gitu, hidup lebih sehat, umurnya biar lebih panjang. Nah, tapi jika mereka ini tadi masih memaksakan, yang saya takutkan hal-hal yang ya tadi itu loh. Ini hal-hal yang akan, belum lagi kalau nanti ternyata ketemu sama panda. Nah itu tadi, karena di konten yang sebelumnya, nah ini mungkin harusnya jadi konten yang lainnya. Saya sih masih merasa bahwa Erika Karlina ini masih menaruh hati pada DJ Panda. Dan itu sesuatu yang wajar. Karena anaknya ini anaknya DJ Panda gitu loh. Dan walaupun kemarin itu, come on, ribuan wanita saya baca kartu tarotnya. Kalau dibilang bahwa, tapi Erika Karlina kan sudah disakiti. Nah, coba wanita-wanita di sini, coba siapa kalian ngaku yang semakin disakiti, semakin sayang, semakin sulit ninggalin. Siapa yang seperti itu? Cewek-cewek itu kan demennya cari masalah, demennya menyakiti dirinya. Ayo, siapa yang suka makan pedas, ya kan? Udah tahu itu pedas bikin mulutnya panas, bikin perut sakit, bikin usus buntunya itu kambuh terus harus dioperasi, tetap dimakan. Cewek itu memang suka cari perkara. Nah, jadi kalau saya boleh katakan di sini masih ada
rasa yang muncul di sini. Tapi ya semoga dengan komitmen yang dibangun, ya dia tentu saja harus menjadikan DJ Brevi ini seorang raja di istananya dan seorang nahkoda di mahligai rumah tangganya. Akankah mereka nantinya menikah di tahun ini atau di awal tahun 2026 kalau yang Mas Den? Saya pikir akan cari tanggal baik ya. Dan mereka akan mencoba untuk menemukan apa yang akan bisa. Apalagi dua-duanya punya latar belakang Tionghoa yang saya pikir sangat-sangat berkaitan di hal-hal yang mistis dan gaib seperti itu. Tapi saya melihat juga bahwa mereka ini pengennya cepetan. Nah, saya udah katakan tadi nggak akan ada halangan, terutama di Erika ini. Karena ya kalau sampai dia mengurungkan ini, apa kabar cancel dunia nanti. Nah, tapi yang saya harus juga cermati di sini adalah jika ini tidak dilakukan dengan cepat, maka potensi untuk terjadi kegagalan ini pun sedikit demi sedikit akan muncul. Mungkin dari sisi kedua belah pihak keluarga, mungkin memang keduanya sudah mendapat restu yang bisa dibilang tuh full atau masih ada yang mengganjal setengah-setengah. Apalagi kan keluarganya Brevi tahu. Oke, saya nggak mau sebut ini mana, tapi kalian sepertinya tahu. Salah satu keluarga ini sebenarnya kurang setuju. Nah, kalian juga tahu alasannya apa. Tapi kita akan ya lihat bahwa ini sesuatu yang baik, ini sesuatu yang positif. Saat seorang ibu dari seorang anak yang tidak memiliki suami dilamar oleh seseorang, itu aja sudah positif. Pernikahannya saja itu mengembirakan. Yuk kita doa yang baik-baik, semoga mereka berdua akan bisa sampai ke pernikahan dan langgeng. Tapi syaratnya itu tadi, yang wanita udah fokus aja lah main film. Semakin terkenal kok. Fokus jadi influencer. Kalau mau jadi pemilik klub malam silahkan, tapi sudahi menjadi pelaku yang di atas panggung, harus mingle sana sini, menantang dirinya sendiri untuk minum lebih banyak lagi yang itu sudah lalu. Kamu sudah menjadi seorang ibu. Dan untuk kalian semua party goers di luar sana, yuk. Kalau memang sudah masanya, wis wayahe, insaf lah. Karena ya itu sesuatu yang ya sama kayak tadi. Satu yang cari perkara, berbahaya dan selamat aja, itu sudah untung dan alhamdulillah puji Tuhan. Dari sisi rezeki ini, kan karena Brevi itu sempat dikatakan numpang tenar oleh Erika. Ketika nanti mereka menikah, mungkin dari segi finansialnya mungkin seperti apa sih? Apakah lebih manjur kah atau seperti apa? Ya mungkin sama kayak Rizky Bilar sama Lesti ya. Udah menikah pun ya duitnya banyakan Lesti. Dan gak apa-apa gitu loh. Gak masalah orang udah kawin juga ya kan. Yang ngomong mau kondo, yang ngomong numpang tenar dan sebagainya. Itu orang yang pengen. Kalau suruh jadi Brevi ya semua orang juga mau gitu loh. Tapi ya udahlah. Udah biarkan mereka happy gitu. Jangan ngomentarin sesuatu yang gak pantas. Kalaupun ternyata yang perempuan udah mau, apa hak elu? Ya kan ngomongin seperti itu tadi. Mereka sudah tahu. Nanti kalaupun ternyata malah Brevinya di sini yang pensiun harus jadi bapak rumah tangga, Erikanya cari duit, ya itu kan kesepakatan mereka. Kenapa jadi masalah buat lo gitu loh. Doain yang terbaik, intinya seperti itu. Tapi kalau kalian mengalami hal yang sama, terus kemudian salah satu dari kalian ternyata memiliki satu kondisi di mana yang laki-laki atau yang perempuan ini harus mengikuti, maka hargailah itu tadi. Ingatlah kalian memulai di mana dan setiap ada masalah cobalah untuk mencermin lagi ke masa-masa itu tadi dan tahulah bahwa kalian sudah menjalani perjalanan yang sedemikian jauh. Jangan gampang berpisah, bercerai, karena bercerai itu sesuatu yang cemen, semua orang bisa melakukan. Bertahan itu sesuatu yang luar biasa. Tapi jangan bertahan juga kepada pria yang KDRT, nggak punya penghasilan, pria yang juga nggak bertanggung jawab. Nah, tapi jika ternyata kalian merasa pria kalian seperti itu, hubungi saya dulu. Saya bukakan kartunya, saya bacakan, dan jangan cerai dulu. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.